Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik kelas 6? Saya yakin kalian dalam keadaan baik-baik saja. Nah, di kesempatan kali ini bersama saya Erwin Badateng, kita akan mempelajari materi mengenai penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu agar kalian dapat memahami pengertian dan jenis-jenis cara hewan beradaptasi terhadap lingkungannya. Yang kedua, kalian dapat menganalisis cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya secara tepat. Oke, mari kita mulai. Penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan adaptasi. Adaptasi bertujuan untuk memperoleh makanan dan mempertahankan diri dari musuh. Ada 3 jenis bentuk adaptasi pada makhluk hidup. Tiap-tiap proses adaptasi tersebut memiliki peran penting dalam penyesuaian diri makhluk hidup dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi ini sesuai dengan bentuk tubuh dari hewan tersebut. Beberapa jenis hewan ada yang mengalami adaptasi morfologi atau bentuk tubuh. Misalnya, hewan yang memiliki bentuk kaki, bentuk paruh, atau bentuk bagian tubuh yang lain yang membantu hidup di lingkungan tertentu. Contoh adaptasi morfologi berdasarkan bentuk paruh. Paruh burung melengkung dan tajam. Bentuk paruh pemakan daging biasanya melengkung dan tajam. Selain itu, paruh burung pemakan daging juga kuat. Bentuk paruh yang melengkung dan tajam membuat burung pemakan daging mudah merobek dan mengoyak daging yang akan dimakannya. Contoh burung yang memiliki bentuk paruh melengkung dan tajam, misalnya burung elang, burung bangkai, dan burung hantu. Selanjutnya, paruh burung runcing agak panjang dan kecil. Paruh burung runcing yang agak panjang dan kecil biasanya dimiliki burung pemakan serangga. Paruh seperti ini bisa digunakan untuk menangkap serangga yang ada di dalam lubang, pohon, atau tanah. Contoh burung yang memiliki bentuk paruh burung runcing agak panjang dan kecil, misalnya burung pelatuk dan burung kolibri. Adaptasi morfologi berdasarkan bentuk kaki. Yang pertama, burung petengger. Jarak kaki panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting pohon. Contohnya burung kutilang dan burung kenari. Yang kedua, burung perenang. Jarak kaki berselaput untuk memudahkan mendayung di dalam air. Contohnya itik dan angsa. Yang ketiga, bentuk kaki pemangsa. Jarak kaki pendek, kuku melengkung tajam, dan cakar kuat untuk mencengkram. Contohnya burung elang dan burung raja wali. Keempat, burung pemanjat. Jarak kaki terdiri atas 4 dengan 2 jari berada di depan dan 2 jari lainnya berada di belakang. Contohnya burung pelatuk. Yang kelima, burung pejalan kaki. Memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang tidak tumbuh sempurna. Contohnya ayam dan burung unta. Bentuk adaptasi yang kedua yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi juga disebut adaptasi pada fungsi bagian tubuh tertentu. Beberapa jenis hewan tertentu mengalami adaptasi pada fungsi tubuhnya yang membantunya bertahan hidup, misalnya untuk mencari makanan atau mendeteksi pemangsa. Ekolokasi pada hewan merupakan bentuk adaptasi fisiologi. Ekolokasi merupakan metode yang digunakan hewan untuk mengenali lingkungan sekitar, menggunakan bantuan suara. Saat mencari makan di malam yang gelap, kelelawar akan memproduksi decakan atau suara melengking bernada tinggi yang bahkan tidak tertangkap pendengaran manusia atau ultrasound. Suara itu terpantul kembali ke sumber suara ketika mengenai benda dari situ. Kelelawar
bisa mengenali lingkungan sekitarnya. Lumba-lumba juga menggunakan ekolokasi dengan memproduksi suara ultrasonik untuk menemukan kawanan ikan yang menjadi makanannya. Bentuk adaptasi hewan yang terakhir yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan perilaku hewan tertentu yang dilakukan untuk menyesuaikan diri ataupun bertahan hidup. Misalnya, ada hewan yang bisa mengeluarkan zat tertentu dari tubuhnya, dan ada juga hewan yang bisa mengubah warna dan pola tubuhnya. Bunglon beradaptasi dengan melakukan mimikri, yaitu mengubah-ubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan tempat hinggapnya. Dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya, bunglon terlindung dari pemangsanya sekaligus tersamar dari hewan yang akan dimangsanya. Nah, bagaimana setelah menyimak video pembelajaran yang telah kalian tonton? Saya harap kalian dapat memahami bagaimana cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.